10 hari kemudian, pemandangan megah ibu kota Caliburn, Kirtham terhampar luas di bawah langit biru cerah. Menara-menara tinggi menjulang, menandakan kemajuan dan kekuasaan kerajaan tersebut. Di depan gerbang utara Kirtham, iring-iringan kereta kuda mewah berjejer rapi menunggu giliran untuk masuk. Cahaya matahari memantul dari bangunan putih yang megah, menciptakan suasana yang agung. Alon dengan ekspresi lelah menguap lebar sambil bersandar pada tumpukan barang. Perjalanan panjang ini memang sangat melelahkan, gumamnya, merasa letih setelah menempuh jarak yang jauh. Alon dengan wajah pucat dan mata sayu bersandar pada Evan sambil bergumam kalau bukan karena labirin aneh itu rasanya aku masih bisa berdiri tegak. Evan hanya bisa menjawab ya mau bagaimana lagi melihat kondisi Alon yang kelelahan. Alon memegang sebuah liontin merah dengan ukiran rumit, merenungkan perjalanan mereka. Kami bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk persiapan melawan Outer God, pikirnya, menyadari betapa pentingnya misi mereka. Alon memandangi tumpukan hadiah yang berkilauan, bertanya-tanya apakah Deus akan senang menerimanya. Hati seorang ayah yang memanjakan anaknya terlihat jelas dari ekspresinya, berharap hadiah ini akan membawa kebahagiaan. Alon dan Evan berdiri di samping kereta kuda menunggu giliran mereka. Sudah hampir giliran kita, kata Alon bersiap untuk proses inspeksi yang akan datang. Evan bergegas pergi, mengatakan inspeksi ibu kota seharusnya cuma verifikasi identitas, aku akan segera kembali. Alon hanya bisa menjawab ya, hati-hati di jalan sambil melambaikan tangan. Alon bersandar dengan nyaman di dalam kereta merasa lega. Syukurlah bagian ini bisa cepat, gumamnya menikmati momen istirahat sejenak. Tiba-tiba, Evan kembali dengan ekspresi serius mengatakan, Count, ada sedikit masalah. Alon menatapnya dengan bingung, bertanya masalah. Kereta kuda Alon dipaksa menepi, sementara para penjaga berdiri di gerbang. Mereka menyuruh kita parkir dulu di samping. Apa maksudnya? Gumam Alon, merasa ada yang tidak beres. Evan menjelaskan bahwa identitas Alon memang sudah terverifikasi, namun ada hal lain yang menghambat. Alon dengan ekspresi bingung menatap ke arah gerbang, menunggu penjelasan lebih lanjut. Seorang knight mendekati Alon dengan langkah tegas, bertanya, kau yang di sana, apa kau Konpalatio? Alon menatapnya dengan tenang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Knight itu memperkenalkan diri dengan bangga, namaku Viran, murid langsung dari Master Knight Viola, Fourth Sword. Ia berdiri tegak dengan pedang di tangan, memancarkan aura kepercayaan diri. Knight itu menatap Alon dengan senyum licik, bertanya, Viola, ia terlihat seperti sedang meremehkan Alon, menunggu reaksinya. Alon menatap Knight itu dengan tatapan dingin, terus apa? Kau sampai membawa Knight bersamamu, apa maksudnya ini? Ia tidak terkesan dengan pameran kekuatan tersebut. Knight itu menjelaskan bahwa temannya di kerajaan Asteria telah menyampaikan padanya kalau dia berhutang budi pada Alon. Alon hanya bisa bergumam tidak ada kejadian seperti itu, merasa bingung dengan pernyataan tersebut. Alon terkejut, bergumam Carmine. Ia mengingat kembali Carmine yang sombong dan Knight itu tertawa terbahak-bahak, mengatakan sepertinya kau sudah sangat menentang temanku. Carmine terlihat ketakutan, terperangkap dalam bola energi biru yang menyakitkan. Katanya kau sudah terlalu kelewatan mempermalukan dia. Teriak suara misterius menunjukkan kemarahan yang mendalam. Seorang pria dengan ekspresi dingin menatap bola energi biru, mengatakan si bajingan itu sedang menuju Caliburn. Buat dia lumpuh untukku. Ia tampak sangat kejam ingin membalas dendam pada Carmine. Suara misterius itu melanjutkan, kalau kau mau meningkatkan kemampuanmu, kau butuh lebih banyak tubuh abisal kan? Ini mengisyaratkan adanya kesepakatan gelap yang melibatkan kekuatan terlarang. Carmine tersenyum licik dengan mata merah menyala memegang bola energi biru. Ia tampak senang dengan kesepakatan tersebut, tidak peduli dengan konsekuensinya. Knight itu tersenyum puas mengatakan, ya, aku berhutang budi pada temanku, jadi setidaknya aku harus membantunya. Ia tampak senang bisa membalas budi meskipun dengan cara yang tidak etis. Alon dan Evan dikelilingi oleh para knight yang siap menyerang. Suasana menjadi tegang dengan pedang terhunus dan aura permusuhan yang kuat. Alon menatap para knight dengan ekspresi datar, bergumam bocah yang cari gara-gara sendirian lalu kabur itu malah melakukan ini. Ia merasa kesal dengan tindakan Carmine yang pengecut. Knight itu tersenyum licik, mengatakan kalau kau mau menyerahkan setiap barang bawaan yang ada di gerbong, mungkin aku akan mempertimbangkan sedikit keringanan. Ia mencoba memeras Alon, memanfaatkan situasi yang ada. Alon menatap Knight itu dengan tatapan dingin, segitulah permintaan temanku. Ia kemudian menambahkan aku sama-sama diuntungkan menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja.
Alon merenung, dia cuma bangsawan pinggiran dari kerajaan Astria yang punya pengaruh kecil di aliansi. Tak punya keterikatan sama sekali dengan Caliburn. Sejodoh sekali mereka, sama-sama bajingan. Ia merasa jijik dengan perilaku mereka. Tangan Alon memancarkan kilatan listrik biru yang kuat, menunjukkan bahwa ia siap menggunakan sihirnya. Aura sihir yang mengelilinginya sangat dahsyat, menandakan kekuatan yang luar biasa. Knight itu menyerang dengan pedang terhunus, memancarkan aura biru yang kuat. Ia terlihat sangat percaya diri, tidak menyadari bahaya yang akan datang. Viran, sang knight, dengan percaya diri bergumam bahwa kalaupun situasinya jadi agak melenceng, masternya akan mengurusnya juga, menunjukkan keyakinannya pada kekuatan Master Knight Viola. Namun, sebelum Viran sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah serangan tak terlihat menghantamnya dengan keras, membuatnya terhuyung dan memuntahkan darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan kesakitan yang luar biasa. Viran jatuh tersungkur ke tanah, pedangnya terlepas dari genggamannya dan tergeletak tak berdaya di sampingnya. Ia mengerang kesakitan, menunjukkan bahwa serangan itu jauh lebih kuat dari yang ia duga. Dengan wajah penuh penderitaan dan air mata yang mengalir, Viran mencoba bangkit sambil terbatuk-batuk. Ia bertanya siapa yang menyerangnya, menunjukkan kebingungan dan ketakutannya. Deus muncul dari balik Viran, mencengkeram lehernya dengan kuat. Alon dan Evan yang berdiri di kejauhan menyaksikan kejadian itu dengan tenang, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Deus mencengkeram leher Viran dengan erat, matanya memancarkan kemarahan. Ia bertanya apa yang sedang kau lakukan dan dengan nada dingin menambahkan kurang ajar sekali, menunjukkan betapa marahnya ia pada Viran. Deus menatap Viran dengan tatapan tajam lalu bertanya, kau macam-macam dengan penyelamatku. Aura gelap mulai menyelimuti Deus, menandakan kemarahannya yang memuncak. Sayangnya, kebenaran krusial gagal Viran pahami. Ia terhuyung mundur, dikelilingi oleh para knight yang juga terkejut dengan kemunculan Deus yang tiba-tiba. Kebenaran yang gagal Viran pahami adalah bahwa orang yang ia serang adalah Count Palatio. Deus dengan kekuatan yang luar biasa, dengan mudah mengalahkan para knight yang mencoba menyerang Alon. Deus Makaliam telah memenangkan duel melawan Kurga of the Snowfield melalui orang lain, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Deus melancarkan pukulan telak ke arah Viran, membuatnya terlempar dan jatuh tersungkur. Kekuatan pukulan Deus sangat dahsyat, meninggalkan jejak kehancuran di sekitarnya. Viran terbatuk-batuk kesakitan, mencoba memohon Deus untuk menunggu. Ia tidak menyangka akan menghadapi kekuatan sebesar ini, dan kini ia hanya bisa pasrah. Deus mencengkeram leher Viran dengan kuat, menatapnya dengan tatapan dingin. Viran mencoba membela diri, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Namun Deus hanya menjawab dengan nada meremehkan. Deus Makaliam juga merupakan penyelamat Master Knight, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di kalangan Knight. Deus menatap para Knight dengan tatapan tajam, matanya memancarkan aura ungu yang menakutkan. Ia berkata, satu saja dari kalian yang bergerak, mengancam akan melancarkan serangan jika ada yang berani melawan. Para knight terkejut dan ketakutan, tidak berani bergerak. Deus melanjutkan, sisanya silakan bayangkan sendiri, menunjukkan betapa kejamnya ia jika ada yang berani menentangnya. Deus melancarkan serangan cepat ke arah Viran, membuatnya terlempar dan jatuh tersungkur. Serangan Deus sangat mematikan, meninggalkan jejak kehancuran di sekitarnya. Viran terlempar jauh, darah berceceran di udara. Ia jatuh ke tanah dengan keras, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Deus. Alon menatap Deus dengan ekspresi terkejut. Knight itu adalah Deus di masa kini, gumamnya, menyadari bahwa Deus telah tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat dan menakutkan. Deus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Viran, membuatnya tidak berdaya. Ia berkata, bersyukurlah karena kau ada dalam situasi di mana aku tak bisa membunuhmu, menunjukkan bahwa ia masih menahan diri. Deus terus melancarkan serangan, membuat Viran terhuyung dan jatuh tersungkur. Kekuatan Deus sangat dahsyat, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Viran untuk melawan. Viran terbaring tak berdaya di tanah, darah berceceran di sekitarnya. Deus terus menyerang, menunjukkan betapa marahnya ia pada Viran. Alon menatap Deus dengan ekspresi terkejut. Dia menyerang dengan sangat baik, gumamnya, menyadari betapa hebatnya Deus dalam bertarung. Ia kemudian menambahkan barusan, menunjukkan bahwa ia terkejut dengan kecepatan serangan Deus. Deus dengan suara dingin berkata, kurang ajar sekali kau macam-macam dengan penyelamatku, menunjukkan betapa ia melindungi Alon. Deus menatap Alon dengan tatapan serius. Ini hanyalah sudut pandang yang terlalu subjektif, menunjukkan bahwa ia tidak ingin Alon terlalu memikirkan apa yang terjadi.
Alon menatap Deus dengan ekspresi terkejut. Dia memanggilku penyelamatnya. Ia merenung, sewaktu masih muda dia mungkin sudah berterima kasih, tapi saat beranjak dewasa, aku kira dia tak akan menyambut orang yang nyaris tak dia kenali, apalagi tidak pernah membalas suratnya. Alon merasa-rasanya seolah aku sudah menerima segala imbalan karena membesarkan anak laki-laki. Ia teringat masa lalu saat ia mengasuh Deus dan anak-anak lainnya, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Deus melancarkan pukulan ke arah Viran dengan Alon yang tersenyum di latar belakang. Alon bergumam dasar anak bandel, menunjukkan rasa sayangnya pada Deus. Deus menatap Viran dengan tatapan dingin, tangannya berlumuran darah. Ia telah mempertahankan janjinya pada orang yang mensponsorinya. Dia sudah tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan berbudi pekerti. Alon dengan ekspresi bangga bergumam, jadi begini rasanya melihat anak yang sudah dibesarkan dengan baik. Ia kemudian menambahkan permisi, "Papa, kau sadar putramu sedang menghajar orang lain tanpa ampun?" Evan yang berdiri di sampingnya hanya bisa tersenyum pasrah. Deus dengan kekuatan yang luar biasa melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Viran, membuatnya terlempar dan jatuh tersungkur. Ia berkata, dia sampai turun tangan begini karena ada orang asing yang macam-macam di negerinya, menunjukkan betapa ia melindungi Alon. Viran terbaring tak berdaya di tanah, darah berceceran di sekitarnya, bergumam, "Astaga, kenapa putraku manis begini?" Deus sudah selesai dengan Viran babak belur kemudian menuju ke arah Alon, tapi ini apa tidak terlalu kelewatan kata Alon. Deus menuju ke arah Alon, memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Sekali lagi aku jadi teringat, gumamnya, mengingat kembali masa lalu. Di belakangnya, Alon dan Evan berdiri dengan tenang, menyaksikan kejadian itu. Deus menatap Alon dengan tatapan serius, jika Deus adalah salah satu Five Great Sin. Ia menyadari bahwa Alon adalah sosok yang sangat penting bagi mereka dan ia akan melindunginya dengan segenap kekuatannya. Deus membungkuk memberi hormat kepada Alon. Para Knight mundur perlahan, tidak berani mendekat, menyadari kekuatan Deus yang luar biasa. Deus menatap Alon dengan senyum tipis, "Saya akan mengawal Anda." Ia menunjukkan kesetiaannya pada Alon, siap melindunginya dari segala bahaya. Deus tersenyum licik dengan mata merah menyala, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Di belakangnya, para Knight terlihat kaget, tidak percaya bahwa Deus menundukkan kepala kepada hanya seorang Count.